Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bertemu kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1. Kali ini kita akan membahas pelajaran ke-1 dari metode 3-in-1. Pelajaran ke-1 ini, ayat yang kita bahas mulai dari surat Al-Fatihah, ayat 1 sampai dengan surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama atau ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai menerjemahkan satu persatu arti kata maupun rangkaian kata. Yang pertama, bi, artinya dengan. Ismi artinya nama. Jadi bismi itu dua kata. Yang tadi pertama bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kemudian Allahi artinya Allah. Tiga kata kita gabung menjadi bismillahi. Artinya dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dua kata kita gabung menjadi Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah kita mengartikan kata maupun gabungan kata, sekarang kita membahas tafsirnya. Apa yang dimaksud dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah ini? Maksudnya, ketika kita memulai suatu pekerjaan, maka Allah lah yang kita sebut untuk mendapat pertolongan dan kemudahan darinya. Siapa Allah? Allah adalah zat maha pengasih yang mengasihi semua makhluknya. Dan Allah juga maha penyayang, tetapi hanya untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi setiap kita mau memulai pekerjaan, kita sebut nama Allah. Apapun pekerjaan yang kita mau, lakukan itu. Tujuannya supaya mendapat pertolongan dan kemudahan darinya. Allah yang kita sebut namanya maha pengasih, maha penyayang. Nah, bedanya kalau maha pengasih itu Allah mengasihi semua makhluknya. Tetapi kalau maha penyayang khusus untuk orang yang beriman dan berbuat baik. Itu makna dari ayat yang pertama. Sekarang kita masuk ayat yang kedua, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata yang pertama, alhamdu, artinya segala puji. Lillahi itu dua kata. Yang pertamanya li, artinya bagi. Yang kedua, Allahi, artinya Allah. Tiga kata kita gabung menjadi alhamdulillahi. Artinya segala puji bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Al-alamina, semesta alam. Dua kata kita gabung, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam.
Apa makna dari ayat yang kedua ini? Segala puji bagi Allah maksudnya, segala macam bentuk pujian itu hanya patut diberikan kepada Allah. Siapa Allah yang begitu hebat? Segala pujian hanya untuknya. Allah adalah Tuhan semesta alam. Kata Rob yang artinya Tuhan mengandung makna Tuhan yang memiliki. Jadi Rabbil Alamin maksudnya Tuhan yang memiliki semesta alam. Baik alam nyata yang tampak maupun alam gaib yang tidak tampak beserta isinya. Baik manusia, jin, dan malaikat. Nah, dan ayat ini biasa dibaca ketika kita selesai melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita mau memulai pekerjaan, kita mengucap Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim lengkapnya. Kalau kita selesai melakukan pekerjaan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kata yang pertama, Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dua kata kita gabung menjadi Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa tafsirnya atau maknanya? Pengulangan keterangan sifat Allah, baik pengasih maupun penyayang, bertujuan untuk penguatan atau penekanan. Artinya, sifat pengasih dan penyayang Allah lebih menonjol ketimbang sifat murka atau marahnya. Itu yang mesti kita selalu ingat, bahwa Allah itu lebih mengedepankan sifat kasih dan sayangnya kepada hambanya dibanding murka atau marahnya. Itu juga mesti kita tiru sebagai hambanya. Kita lebih mengedepankan kasih dan sayang kepada sesama dibanding murka atau marah. Kemudian kita masuk ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kata yang pertama, maliki, artinya yang menguasai. Yaumi, hari. Kemudian ad-din, pembalasan. Tiga kata kita gabung menjadi maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Apa makna atau tafsir dari ayat ini? Allah juga penguasa hari pembalasan atau kiamat. Kekuasaan Allah terletak pada haknya dalam memutuskan nasib hambanya. Apakah dia, Allah, masukkan ke dalam surga atau neraka berdasarkan penghitungan amal yang dilakukan dan berdasarkan pertimbangannya. Jadi di akhirat kelak yang punya kuasa penuh hanya Allah dalam memutuskan nasib hambanya. Apakah Allah mau memasukkannya ke dalam surga atau ke dalam neraka berdasarkan penghitungan amal yang dilakukan oleh hamba maupun berdasarkan pertimbangan Allah yang punya hak prerogatif dalam memutuskan nasib hambanya nanti. Kemudian kita masuk ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, iyyaka, artinya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Pada kata na'budu
mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan huruf nun di awal kata. Dua kata kita gabung menjadi iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian wa artinya dan, iyyaka kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan. Pada kata nasta'in juga mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan huruf nun di awal kata seperti na'budu sebelumnya. Tiga kata kita gabung menjadi wa iyyaka nasta'in, artinya dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa maksud dari ayat ini? Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya bahwa Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, dan penguasa hari pembalasan, maka kita hamba-hambanya diajarkan untuk bersikap. Sikap kita sebagai hamba adalah menyembahnya, karena Dia yang memang pantas untuk disembah. Karena hanya Allah yang pantas untuk disembah. Baru kemudian setelah menyembahnya, kita meminta pertolongan kepadanya. Dalam hal apapun permintaan pertolongan didahulukan kepada Allah. Entah itu masalah keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi kehidupan tentu berbagai persoalan kita hadapi. Terkadang kita berpikir bahwa permasalahan yang kita hadapi kita bisa selesaikan sendiri. Padahal Allah sudah memberikan petunjuk bahwa kepada Allah kita mesti meminta dan kita dahulukan. Karena Allah yang mengatur segala urusan kita. Kalau Allah mau memudahkan urusan kita, perkara yang mudah, perkara yang gampang. Maka inilah tuntunan ajaran dari Allah, bahwa kita sebagai hamba, kewajiban kita adalah menyembah, lalu kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian kita masuk ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata yang pertama ihdi, artinya tunjukilah. Na kami. As-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus. Kalau 4 kata kita gabung menjadi ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa makna dari ayat ini? Namun meskipun banyak hal yang kita minta kepada Allah, tetapi yang paling utama yang kita minta adalah jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar. Karena dengan jalan yang lurus akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Berbeda kalau kita meminta yang lain. Kita minta harta, materi, kesehatan untuk di dunia. Tetapi kalau kita meminta jalan yang lurus, maka yang kita akan dapatkan kebahagiaan dunia, keselamatan dunia, sampai nanti di akhirat kelak. Maka yang utama, yang mesti kita selalu minta adalah jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Dan kenapa kita mesti selalu minta? Karena dalam perjalanan kehidupan bisa saja jalan kita melenceng, keluar dari syariat agama. Tetapi ketika kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, maka Allah akan arahkan kita kepada jalan yang lurus. Sekalipun kita melenceng, menyimpang, maka Allah akan tarik kita kembali meniti jalan yang lurus. Kemudian kita masuk ayat yang ke-7, ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata yang pertama syirata, artinya jalan. Alladzina, orang-orang yang. Kalau dua kata ini kita gabung, syiratal ladzina, maka artinya menjadi jalan orang-orang yang. An'amta artinya engkau beri nikmat. Pada kata an'amta mengandung arti pelaku engkau, dicirikan dengan huruf ta di akhir kata atau di belakang. Kemudian alaihim itu dua kata. Yang pertamanya ala artinya atas, kemudian him artinya mereka. Tiga kata kita gabung menjadi an'amta alaihim, artinya engkau beri nikmat atas mereka. Ghairi artinya bukan, al-maghdubi yang dimurkai, alaihim seperti sebelumnya dua kata. Pertamanya ala artinya atas, him artinya mereka. Empat kata kita gabung menjadi ghairil maghdubi alaihim, artinya bukan yang dimurkai atas mereka. Wa dan la tidak, ad-dallin artinya orang-orang yang sesat. Tiga kata digabung menjadi waladdallin, artinya dan tidak orang-orang yang sesat. Apa tafsir atau makna dari ayat yang ketujuh ini? Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Ini penjelasan ayat yang ke-6. Kita sebagai hamba Allah minta supaya ditunjuki jalan yang lurus. Lebih spesifik lagi, jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Jalan yang sudah ditempuh orang-orang terdahulu yang Allah beri rahmat atau Allah beri nikmat kepada mereka. Yaitu jalannya para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang berbuat baik. Itu definisi orang-orang yang Allah beri nikmat. Yaitu para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang berbuat baik. Kita minta kepada Allah supaya ditunjuki jalannya mereka. Sebaliknya, kita tidak mau ditunjuki jalan orang-orang yang dimurkai lantaran menentang ajaran Islam, seperti orang-orang Yahudi. Dan kita juga tidak mau ditunjuki jalan orang-orang yang sesat karena menyekutukan Allah, seperti orang-orang Nasrani yang menuhankan tiga Tuhan. Jadi kesimpulannya, jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah untuk Allah tunjuki kita adalah agama Islam. Jalan yang mengesahkan Allah, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani, baik yang dimurkai maupun yang sesat. Itulah surat Al-Fatihah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah, ayat yang ke-1. Alif Lam Mim. Ayat yang pertama ini terdiri dari alif, lam, mim. Karena alif, lam, dan mim bukan kata melainkan huruf, maka tidak ada arti. Tetapi kalau kita mengkaji dan membaca apa penjelasan dari mufassir atau ahli tafsir tentang huruf-huruf hijaiyah yang memulai beberapa surat,
di dalam Al-Quran. Jadi meskipun secara arti alif, lam, dan mim tidak ada artinya, karena ketiganya memang bukan kata atau kalimat, tetapi huruf. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Tetapi ada yang berpendapat bahwa Allah ingin memberikan kesan berbeda kepada pembaca Al-Quran. Dan sekaligus itu merupakan keunikan dari Al-Quran. Kalau ungkapan berupa kata atau kalimat itu sudah biasa. Tapi kalau huruf itu unik. Disitulah keunikan dari Al-Quran yang berbeda dengan karya-karya yang lain yang dihasilkan oleh manusia. Maka di awal beberapa surat Allah cantumkan huruf-huruf hijaiyah untuk memberikan kesan berbeda sekaligus keunikan dari Al-Quran. Kemudian kita masuk ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata yang pertama dzalika, artinya itu. Al-kitabu artinya kitab. Kalau dua kata kita gabung menjadi dzalikal kitabu, artinya kitab itu. Ketika dirangkai artinya dibalik. Kitab itu. La tidak, raiba keraguan. Dua kata kita gabung, la raiba tidak ada keraguan. Fihi itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama fi artinya di dalam. Hi artinya nya. Kalau disambung atau digabung dua kata, fihi artinya di dalamnya. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin itu dua kata. Yang pertamanya li artinya bagi. Yang kedua al muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Tiga kata kita gabung menjadi hudal lil muttaqin, artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna dari ayat ini? Isi Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Karena memang dari Allah. Dan berfungsi sebagai petunjuk yang mengarahkan ke jalan yang benar bagi orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan jawaban dari permintaan hamba kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diketahui lewat Al-Quran. Jadi ketika kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Inilah jawaban dari Allah untuk kita sebagai hambanya. Meminta jalan yang lurus, Allah kasih jalan lewat Al-Quran untuk mengetahuinya. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata yang pertama, alladzina artinya orang-orang yang. Yu'minuna artinya mereka beriman. Pada kata yu'minuna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata atau di depan, dan juga waw sukun serta na di akhir kata atau di belakang. Kemudian bi artinya kepada, al-ghaibi yang gaib. Jadi bil ghaibi itu dua kata, bi-nya kepada, al-ghaibi yang gaib. 4 kata kalau kita gabung menjadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya
orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi ketika kata yu'minuna mengandung arti pelaku mereka, digabung dengan kata di depannya alladzina, orang-orang yang, maka arti pelaku merekanya tidak dicantumkan lagi. Jadi artinya 4 kata kalau digabung, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian wa artinya dan, yuqimuna artinya mereka mendirikan. Nah, pada kata yuqimuna juga mengandung arti pelaku mereka. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata atau di depan, dan juga waw sukun serta na di belakang. Kemudian as-sholata artinya sholat. 3 kata kalau kita gabung menjadi wa yuqimunas sholata. Artinya dan mereka mendirikan sholat. Kemudian wa artinya dan. Mimma itu 2 kata. Tulisannya bersambung, tapi sebenarnya sudah 2 kata. Pertamanya min, artinya dari. Kemudian ma artinya apa yang. 3 kata kalau kita gabung menjadi wa mimma, artinya dan dari apa yang. Kemudian rozaqna, kami rezekikan. Pada kata rozaqna mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di akhir kata atau di belakang. Kemudian hum artinya mereka. 2 kata kalau kita gabung menjadi rozaqnahum, artinya kami rezekikan kepada mereka. Kemudian yunfiquna artinya mereka menafkahkan. Pada kata yunfiquna juga mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan atau di awal kata dan waw sukun serta na di belakang kata. Apa makna atau tafsir dari ayat yang barusan kita bahas maknanya atau arti kata maupun gabungan kata? Tafsirnya, orang-orang yang bertakwa adalah pertama, orang-orang yang beriman atau percaya kepada sesuatu yang gaib atau tidak tampak oleh mata, seperti Allah, malaikat, jin, surga, neraka, dan lain-lain. Itu sesuatu yang gaib, tidak tampak oleh mata. Meskipun yang gaib itu tidak tampak, tetapi orang-orang yang bertakwa percaya bahwa itu ada. Nah, itulah ciri orang yang bertakwa pertama. Kedua, ciri orang bertakwa mendirikan sholat. Dalam arti tidak hanya melaksanakan sholat, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rendah hati atau tidak sombong, sebagai perwujudan nilai dari meletakkan kepala ke lantai. Jadi dalam sholat ketika kita sujud, meletakkan kepala ke lantai atau di lantai, itu perwujudan dari nilai meletakkan kepala ke lantai, kita tidak sombong. Dan yang ketiga, ciri orang bertakwa menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan. Tentu untuk kepentingan dakwah di jalannya. Seperti pembangunan sarana ibadah, baik masjid, mushola, atau sarana belajar seperti sekolah, pesantren, bahkan perguruan tinggi. Nah, itulah di antara ciri-ciri orang bertakwa.
beriman atau percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan. Kemudian kita masuk ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kata yang pertama wa artinya dan. Alladzina orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Pada kata yu'minuna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kalau tiga kata kita gabung menjadi walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Bima itu dua kata. Yang pertamanya bi artinya kepada, yang keduanya ma artinya apa yang. Kalau dua kata kita gabung menjadi bima artinya kepada apa yang. Kemudian unzila artinya diturunkan. Ilaika itu dua kata tulisannya bersambung. Yang pertama ila artinya kepada. Yang kedua ka artinya mu. Tiga kata kalau kita gabung menjadi unzila ilaika artinya diturunkan kepadamu. Kemudian wa artinya dan. Ma apa yang. Unzila diturunkan. Tiga kata kita gabung menjadi wa ma unzila dan apa yang diturunkan. Min dari, qoblika dua kata tulisannya bersambung. Pertama qobli artinya sebelum, yang kedua ka artinya mu. Tiga kata kalau kita gabung menjadi min qoblika artinya dari sebelummu. Lalu wa artinya dan. Bil akhirati dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi artinya kepada, yang kedua al akhirati artinya akhirat. Tiga kata kalau kita gabung menjadi wabil akhirati dan kepada akhirat. Hum mereka, yuqinuna mereka yakin. Pada kata yuqinuna juga mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kalau dua kata kita gabung menjadi hum yuqinuna, maka artinya menjadi mereka yakin. Jadi cukup sekali menyebutkan arti mereka meskipun harusnya dua. Hum mereka, yuqinuna mereka yakin. Tapi kalau sudah digabung maka kita cukup sekali menyebutkan arti mereka. Ada efisiensi dalam arti. Maka ketika kita gabung hum yuqinuna artinya mereka yakin. Apa makna atau tafsir dari ayat ini? Ciri orang yang bertakwa keempat adalah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Meskipun sebagai umat Nabi Muhammad kitab kita adalah Al-Quran, tetapi kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Jadi tidak cukup ciri orang bertakwa kita beriman atau percaya kepada Al-Quran, kitab yang Nabi Muhammad bawa, tapi juga kita percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada Rasul-Rasulnya. Dan yang kelima, ciri orang bertakwa
meyakini adanya kehidupan akhirat. Meskipun belum nyata atau belum tampak oleh mata kita seperti alam dunia ini. Hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat sebagai tempat pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang sudah dilakukan di dunia. Jadi kenapa ada kehidupan akhirat? Supaya ada pembalasan atas apa yang hamba-hamba Allah kerjakan di dunia. Baik yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk. Maka ketika ada pembalasan di akhirat kelak, tentu manusia, hamba Allah akan berpikir dan menimbang apa yang mesti mereka lakukan ketika hidup di dunia untuk kebahagiaan mereka di akhirat kelak. Bukan kesengsaraan. Nah, yang terakhir untuk pelajaran ke-1 ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama, ulaika artinya mereka itu. Ala artinya atas. Hudan artinya petunjuk. 3 kata digabung menjadi ulaika ala hudan. Mereka itu atas petunjuk. Min dari Rabbihim 2 kata. Tulisannya bersambung. Pertama Rabbi artinya Tuhan. Yang keduanya him artinya mereka. 3 kata kalau kita gabung menjadi mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa dan ulaika mereka itu, hum mereka, al-muflihuna orang-orang yang beruntung. 4 kata kalau kita gabung menjadi wa ulaika humul muflihun. Artinya dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Apa makna dari ayat ini? Orang-orang yang bertakwa sesuai dengan 5 ciri di atas atau yang tadi kita bahas, itulah yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus karena menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk itulah yang mendapat keberuntungan berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta selamat dari api neraka. Jadi kalau kita mau bahagia dunia akhirat, selamat dari api neraka, menjadi orang yang beruntung, maka kita mesti menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan ciri yang tadi kita bahas ada 5. Itulah pelajaran ke-1 dari metode 3-in-1 buku biru ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.